Cara biar panen ikan lele cepat, aman. Nah, cara panen ikan lele yang cepat dan aman, teman-teman, apakah ikan lele yang sedang teman-teman budidayakan sulit untuk mencapai ukuran siap panen? Mungkin sahabat budidaya kurang memperhatikan beberapa detail budidaya seperti cara memilih bibit berkualitas, manajemen pakan yang baik, dan merawat air. Yuk simak video ini supaya teman-teman mengetahui cara panen lele yang cepat dan aman. Cara pemilihan bibit ikan lele yang berkualitas, serta cara mengatur pakan ikan lele, cara merawat air dan kolam ikan lele, bahkan cara memberantas hama penyakit ikan lele. Kesempatan ini kita berbahas dulu cara panen ikan lele mudah, cepat, jual hasil panen dengan maksimal di harga yang standar mengikuti daerah atau wilayah masing-masing. Untuk mempercepat siklus panen ikan lele, hal paling utama atau yang paling pertama yang harus sahabat perhatikan adalah pemilihan bibit lele. Di video selanjutnya, saran dari channel Aki Founder Berkah Mina Makmur untuk melakukan pemijahan sendiri, karena dengan cara kita memijahkan sendiri, otomatis kita mengetahui kualitas indukan kita dan kualitas hasil dari pijahan kita untuk dibudidayakan menjadi ikan lele yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Sahabat pembudidaya ikan lele, sahabat pembudidaya channel Aki Founder Berkah Mina Makmur, wajib mengetahui ciri-ciri bibit lele yang berkualitas tinggi sebelum membelinya di toko bibit. Biasanya bibit lele yang berkualitas memiliki gerakan yang lincah, warna kulit yang gelap, serta berukuran 5-7 cm. Selain itu, bibit lele yang baik memiliki nafsu makan yang tinggi serta tidak mempunyai luka atau cacat di bagian tubuhnya. Selain kondisi bibit, untuk sahabat semuanya harus memperhatikan juga jenis lele yang akan dibudidayakan. Hal tersebut perlu diutamakan karena ada jenis lele yang bisa tumbuh dengan cepat dan ada pula yang tumbuhnya cukup lambat. Nah, artinya sesuaikan jenis lele dengan kebutuhan budidaya sahabat Aki Founder Berkah Mina Makmur. Serta cara mengatur pakan ikan lele sangat berpengaruh untuk pertumbuhan serta kesehatan dan kualitas ikan lele. Pemilihan dan pengaturan pakan. Pakan yang ideal untuk pertumbuhan ikan lele harus mengandung protein minimal di angka 30%, karbohidratnya minimal di 10-20%. 10-20% karbohidrat beserta vitamin dan mineral. Protein dengan angka 30%. Dari pengalaman di lapangan belum bisa mencapai target 0,8 untuk FCR-nya. Dari pengalaman, ikan yang mampu mencapai FCR 0,8 atau 1:1 minimal di angka 34 proteinnya, 34% untuk proteinnya. Agar tidak bingung, teman-teman, untuk mengatur kandungan gizi dan pakan ikan lele, teman-teman bisa membeli pelet buatan dari pabrik dengan nutrisi yang ada di dalam pelet buatan pabrik sudah diatur
oleh ahli gizi ikan sehingga akan menjamin kebutuhan nutrisi ikan lele yang teman-teman budidayakan. Selain pelet yang merupakan pakan buatan, sahabat juga bisa memberikan pakan alami seperti bekicot, cacing, maggot, intinya yang berprotein tinggi. Saran untuk para sahabat pembudidaya, daripada sahabat pusing dan pening, konsistenkanlah untuk pakan pabrikan. Banyak peluang-peluang sahabat bisa mendapatkan pakan pabrikan yang mutu kualitasnya terjamin, mutu kualitasnya stabil. Di setiap daerah pasti ada mitra-mitra yang siap menggandeng para sahabat semuanya. Ada beberapa yang ingin Aki Founder Berkah Bina Makmur sampaikan. Kualitas pakan menurut dari Aki Founder Berkah Bina Makmur terkategorikan kualitasnya stabil, hasilnya pun stabil, dan memiliki protein di 34%. Apabila teman-teman mengandalkan pakan alternatif atau pakan buatan yang kandungan gizinya belum kawan-kawan ketahui berapa persen proteinnya dan berapa persen karbohidratnya, mineralnya, serta nutrisinya, itu akan membuat lama proses pertumbuhan ikan lele tersebut menjadi ikan yang siap dikonsumsi. Waktu juga berpengaruh dengan keuntungan dari teman-teman. Ketika sahabat pembudidaya menggunakan pakan alternatif dan panen 1 kilo isi 6-10, itu membutuhkan waktu di 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Itu sangat memakan waktu yang cukup banyak. Dari pengalaman di lapangan kawan-kawan, penggunaan pakan protein 34%, panenan yang pertama mampu menghasilkan 1 kilo isi 6-8. Itu untuk sortiran yang pertama. Itu di usia 40 sampai 50 hari. Ya, 47 hari sampai 50 hari. Itu berdasarkan dari pengalaman dan cara kita yang sudah kita lakukan. Konsisten menggunakan pakan pabrikan yang memiliki protein 34%. Itu untuk pembesaran. Sedangkan untuk bibitnya di ukuran 5-7 cm, kita menggunakan pakan yang berprotein minimal di angka 36%. Paling utama, pakan untuk bibit. Usahakan protein minimal di 36% sampai 40%. Itu yang membuat maksimal. Dan pertumbuhan untuk ikan lele dibutuhkan pakan berprotein minimal di 34%. Di setiap perusahaan tentunya memiliki para ahli-ahli dan diawasi oleh quality control untuk membuat produk yang berkualitas, mutunya terjamin, dan menguntungkan masyarakat atau petani pembudidaya yang menggunakannya. Apakah tidak boleh membuat pakan alternatif sendiri? Sangat boleh. Namun perlu adanya ketelitian, kontrol kebutuhan ikan sesuai dengan protein dan sesuai karakter ikan yang kita budidayakannya. Kemudian untuk membuat ikan lele tumbuh dengan cepat, sahabat juga disarankan untuk selalu memperhatikan kualitas air kolam untuk ikan lele. Karena perawatan ikan lele itu yang paling utama adalah air. Karena media atau tempat hidup ikan lele adalah air. Perawatan air kolam
lele harus dilakukan dari awal siklus budidaya, teman-teman semuanya. Sebelum memulai siklus budidaya, sahabat akepoder berkawin makmur disarankan untuk mengisi kolam dengan air yang penuh selama 1 bulan untuk membentuk lumut atau fitoplankton agar tidak keruh. Nah, keberadaan fitoplankton di dalam kolam akan ditandai ya seperti ciri-cirinya itu ya, biasanya dengan warna air kolam yang akan berubah menjadi hijau dan sedikit berlumpur biasanya. Ikan lele merupakan ikan yang cukup sensitif terhadap suhu. Suhu sangat berpengaruh sekali kan. Untuk ikan lele, suhu sangat berpengaruh. Nah, untuk sahabat pembudidaya, tentunya harus menjaga suhu air kolam ikan lele ya kira-kira dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Akan tetapi ikan atau air ikan lele hanya boleh diganti apabila sudah memasuki masa panen. Begitu kawan-kawan. Jika sahabat bersikeras untuk menggantinya sebelum memasuki masa panen, hal tersebut akan berpotensi menghambat pertumbuhan ikan lele. Karena kenapa? Perlakuan penstabilan air dengan kita membentuk lumut dan menciptakan fitoplankton, tentunya untuk menjaga air tidak keruh, harus disertai juga kapasitas bibit ikan lele sesuai dengan ukuran kolam dan debit air yang kita gunakan. Ketika tidak sesuai dengan debit air, ukuran kolam, itu sangat berpengaruh atau berpotensi menghambat pertumbuhan ikan lele yang sahabat pelihara. Setiap berbudidaya tentunya tidak lepas dengan yang namanya hama, penyakit yang menyerang ikan lele, serta predator. Nah, hama predator yang mengganggu pertumbuhan lele yang pertama adalah lingsang. Lingsang, kawan-kawan mungkin paham apa itu lingsang. Kemudian ular, ada musang. Di setiap pedesaan biasanya ada yang namanya musang air. Kalau orang Jawa mengatakan namanya adalah regul. Ketika di malam hari, ini yang paling sering kita jumpai adalah burung blekok. Di waktu siang, hama predator yaitu burung tengkek. Itu teman-teman wajib ketahui. Dan buatkanlah safety kolam teman-teman supaya terhindar dari gangguan hama-hama predator yang menyerang ikan lele sahabat yang budidayakan. Bisa sahabat pembudidaya memasang saringan pada kolam di atas seperti jala yang didesain sedemikian rupa hama predator itu bisa masuk namun tidak bisa keluar. Nah, itu adalah perangkap. Atau memasang pagar di sekeliling kolam untuk mencegah hama supaya tidak masuk. Banyak cara-cara untuk menyegah predator hama tersebut. Yang paling utama, kawan-kawan kenali dulu predator-predator yang biasa menyerang ikan lele. Apalagi masih usia bibit, sering sekali yang namanya hama predator itu bermunculan. Seperti burung, itu yang sering kita jumpai, ya kan. Biawak juga ya, terkadang datang. Nah, sedangkan penyakit ikan, untuk ikan lele, itu ada penyakitnya juga. Biasanya penyakit itu ya disebabkan atau berasal oleh protozoa, bakteri, dan virus. Ketiga mikroorganisme ini bisa menyebabkan penyakit bintik atau bintik warnanya putih
dan menyebabkan penyakit kembung perut serta luka di kepala dan ekor. Nah, penyakit ini akan mematikan ikan lele. Kawan-kawan kenali. Untuk penyakitnya, hamanya sudah dikenali, penyakitnya sudah dikenali. Semacam tantangan dari predator dan penyakit ini yang memacu kita benar-benar harus teliti, sabar, serta ikhlas. Ketika ikan kita terserang oleh hama predator, konsekuensinya ikan berkurang karena dimakan oleh predator tersebut. Jadi untuk SR-nya atau populasi ikan otomatis berkurang. Apalagi ikan sudah besar yang menyerang predator besar. Itu sangat disayangkan. Makanya perlu safety untuk kolam budidaya kita, untuk sahabat-sahabat semuanya. Sedangkan untuk penyakitnya tadi ya, kita ingatkan lagi, yang berpotensi melukai atau membuat ikan kita menjadi mati adalah yang pertama. Yang berikutnya adalah penyakit. Ya, yang biasanya disebabkan oleh protozoa, bakteri, dan virus. Jadi ketiga mikroorganisme ini bisa menyebabkan penyakit bintik, perutnya kembung, dan luka di atas kepala, serta luka di ekor. Ini akan mengakibatkan kematian ikan lele. Nah, apabila diserang oleh penyakit itu, bagaimana cara untuk mencegahnya? Ya, ini bukan kita bahas cara mencegahnya dulu. Itu bagaimana cara mencegahnya? Harus menjaga kualitas air yang paling pertama, teman-teman. Yang kedua, mengontrol kelebihan pakan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kolam. Dan yang keempat, mempertahankan suhu kolam ya di angka 28 derajat Celcius. Itu langkah untuk mencegahnya sebelum terserang oleh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit-penyakit ikan lele tersebut. Harus jaga kualitas air. Karena kenapa? Kenapa harus menjaga kualitas air? Karena kualitas air ini adalah media utama untuk ikan lele ini. Ketika ikan lele berada di dalam kolam dan air kolamnya itu terinfeksi oleh virus, terinfeksi oleh penyakit, nah ini yang akan membuat ikan ini menjadi sakit. Nah gitu. Ini berantai. Ketika air ini tidak stabil atau di dalam keadaan yang buruk, ini biasanya juga diakibatkan oleh kelebihan pakan. Makanya itu, kontrol pakan itu yang paling penting juga. Jangan terlebih atau lebih banyak memberi pakan atau sampai sisa-sisa. Jadi sisa dari makanan ikan lele itu turun ke bawah, sehingga itu akan menimbulkan amonia yang bersifat racun. Amonia yang bersifat racun menyebar di lingkungan kolam, di dalam air, sehingga menginfeksi ikan lele. Timbullah suatu penyakit, timbullah suatu virus yang menyebabkan ikan menjadi mati. Jadi cara mencegahnya dari pakan itu sangat dianjurkan. Mempertahankan suhu kolam kisaran di 28 derajat Celcius. Ini peranan yang membuat diri kita sebagai pembudidaya ketika menghadapi cuaca dingin, seperti kita dalam keadaan beradrenalis dengan alam. Bagaimana cara mempertahankan suhu kolam ketika itu di paling bawah? Dan bagaimana cara untuk menstabilkan air kolam ketika di atas ketentuan? Biasanya yang kita lakukan, maksimal ikan itu di suhu di 35 derajat Celcius, 35-36. Nah, resikonya ketika di bawah 28 derajat Celcius, apalagi di bawah 20 derajat sampai ketemunya di 10 sampai 5. Nah, ini berpotensi ikan menjadi
terkena suatu virus atau suatu penyakit yang namanya bisa kita kenal moncong putih. Biasanya yang keduanya bernama paratan. Sangat berpengaruh. Yang jelas ini adalah adrenalis para pembudidaya terpacu untuk berbudidaya yang profesional dan berkualitas. Nah, cara panen ikan lele. Cara panen ikan lele yang sudah siap panen. Jika sudah memiliki ukuran 4 sampai 7 ekor per kilo. 4 masuk di pemancingan, 7 masuk di konsumsi. Nah, untuk menghasilkan ikan di 1 kilo isi 4 itu cukup dengan waktu 57 hari. Itu untuk sortiran yang pertama. Itu jadi 4 rata-rata. 57 hari, mendekati dari 60 hari. 4 sampai 5. Itu untuk sortiran yang pertama, penggunaan pakan yang berprotein tinggi. 7 ekor biasa kita temukan di usia 47 hari sampai 50 hari. Itu untuk sortiran yang pertama. Dan untuk mencapai ukuran 4 sampai 7 biasanya ikan lele umumnya atau di luaran sana mereka membutuhkan waktu di 3 sampai 4 bulan. Karena kenapa? Karena mereka kebanyakan tidak melakukan pensortiran yang tertib. Nah, pensortiran yang tertib ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. Dengan ukuran yang sama dibandingkan dengan ukuran yang beraneka ragam dikumpulkan menjadi satu, ini tetap berbeda hasil produktivitas pertumbuhan ikan lele. Untuk menghasilkan panenan yang maksimal, usahakan disortir semuanya. Dari bibit 5 sampai 7 cm, kita ingatkan kembali, 20 hari harus disortir semua, langsung dibagi 3 bagian, bahkan 4 bagian. Yang kecil bisa kita suplai dengan kebutuhan sesuai dengan ukuran ikan masing-masing. Nah, ini adalah kunci dan rumus yang paling bisa memaksimalkan panenan ikan lele. Ketika usia 3 bulan itu sudah selesai. Bahkan yang paling kecil, sortiran yang paling kecil itu di 78 sampai 80 hari itu sudah tuntas, sudah selesai. Target kita itu ya 65 hari sortiran ketiga sudah terjual dengan ukuran 78. 60 hari, 65 hari. Nah, bahkan untuk memanen lelenya pertama ya teman-teman, caranya yang pertama ya dikuras airnya terlebih dahulu. Nah, cara pengurasannya bagaimana? Ada yang menggunakan alpan ketika tidak punya sanitasi yang baik. Desain kolam juga ini sangat berpengaruh. Jadi usahakan sanitasi untuk budidaya kita ini dibuat sebagus mungkin. Ketika kita panen, tinggal cabut paralon, air sudah terkuras, tinggal kita panen. Nah, jadi video ini memperlihatkan kolam. Untuk desainnya ini pembuangan atau sanitasinya itu pembuangannya terlalu kecil sehingga air susah untuk keluar. Memang desainnya di tengahnya ini dibuat dalam tengahnya ya bagus sebenarnya, ikan itu terkumpul di tengah-tengahnya, nggak bisa kita perlihatkan karena airnya juga susah untuk surutnya. Nah, pengurasan air kolam bisa dilakukan dengan menggunakan lubang pembuangan yang ada di kolam atau menggunakan selang air. Disedot, kalau dipakai selang air disedot, pakai alkon atau pakai yang lainnya lah. Jika air kolam sudah dikeluarkan semuanya, ambil ikan lele yang sudah siap panen dengan menggunakan seser. Kalau bahasa kerennya jaring. Nah, teman-teman merasa ada ikan yang belum mencapai ukuran ya, maksudnya yang masih kecil gitu, itu ditinggalkan dulu, jangan dipanen, eman-eman. Jadi usahakan budidayakan ketika kita menjual itu di ukuran jumbo, ukuran di paling kecil di ukuran 8. Nah, jadi yang 10-12 kita budidayakan lagi. Nah, iya teman-teman. Nah, setelah itu ya kan, yang kecil-kecil sudah dibesarkan, dimasukkan ke kolam untuk pembesaran lagi, lalu pindahkan ikan lele yang sudah siap panen ke wadah timbang kalau sudah ada agen yang datang. Nah, jadi itulah proses ya, proses waktu pemanenan itu.
Usahakan waktu pas pemanenan itu mudah, tidak membutuhkan orang yang banyak. Ketika kita menggunakan karyawan banyak, otomatis biaya kos juga bertambah. Makanya desain kolam itu sangat berpengaruh. Desain kolam berpengaruh karena itu sangat dianjurkan. Karena itu adalah proses pemanenan dan proses memudahkan kita waktu pemasaran pasca panen ikan. Jualan ikan juga, ini ada kuncinya agar panen ikan lele dapat dilakukan dengan lebih cepat, ya, aman, dan bisa diterapkan kapan saja, siapa saja. Yang penting teman-teman tuh harus telaten, harus konsisten agar panenan yang dihasilkan itu jadi lebih maksimal. Kita di daerah Lampung, Kabupaten Tulang Bang Barat, Kecamatan Tumijajar, kita berkolaborasi dengan beberapa mitra dan berkolaborasi dengan pakan-pakan protein tinggi yang mampu untuk menargetkan kawan-kawan berbudidaya ikan lele mendapatkan hasil yang maksimal. Saling sharing, saling bertukar pendapat, itu saran yang paling mulia, karena dengan cara kita saling bertukar pendapat itu akan menambah tali silaturahmi atau tali persaudaraan yang semakin erat. Jadi di situ tidak ada yang lebih pandai dan tidak ada yang lebih pintar, semuanya sama, tidak ada yang diunggulkan. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mencari nafkah untuk keluarga dan mencapai impian kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha dan mendapatkan fasilitas untuk berbudidaya atau berusaha di bidang perikanan. Kawan-kawan bisa sharing juga di kolom komentar kalau misalnya ingin sharing atau lagi ingin berkolaborasi dengan kita, ingin bermitra. Oke, founder Berkamina Makmur siap menjembatani teman-teman yang ada niatan usaha, niatan berbisnis. Contoh kawan-kawan untuk berbudidaya kemungkinan belum, minatnya ingin berbisnis hasil dari panenan. Oke, kita siap untuk melanjutkan keinginan dari kawan-kawan. Cara berbudidayanya, yang ingin tahu cara berbudidayanya, bagaimana caranya, kita bisa rekomendasikan cara-cara yang bisa memaksimalkan hasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita saling membantu. Harapan kita kawan-kawan bisa bertumbuh bersama, sukses bareng, belajar bareng, dan ngopi bareng. Kita mengatakan untuk pakan berprotein tinggi bisa dilihat dari labelnya. Memang pakan yang kita pakai adalah berprotein tinggi. Nah, tidak hanya kita berbicara, memang kita lakukan cara berbudidaya dengan menggunakan pakan yang kita sampaikan dengan protein-protein yang kita sebutkan berdasarkan dari pengalaman kita, berdasarkan dari perjalanan kita. Jadi kita sampaikan pengalaman atau kita sampaikan proses perjalanan kita. Semoga ini menjadi pemacu untuk kita saling bersinergi di bidang perikanan. Nah, misal nih ada kawan yang ingin membutuhkan ikan lele dalam jumlah yang besar. Nah, jumlah yang besar untuk diekspor. Oke, bisa kita lanjutkan. Jadi kenapa kita mampu? Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena kita merintis dan membuat kolaborasi dan jadilah suatu mitra. Nah, di situ tidak hanya founder Berkamina Makmur, di situ banyak para ahli, dari penyedia pakan, dari penyedia modal. Di situ mereka berkumpul dan mengolahnya
Agen Founder Berkamina Makmur ini adalah bagian dari mereka-mereka. Nah, di kesempatan video ini Agen Founder Berkamina Makmur menyampaikan perihal budidaya dan perihal bisnis, kebutuhan teman-teman yang butuhkan. Oke, ini terlalu panjang mungkin ya teman-teman, bisa ditinggalkan jejaknya di kolom komentar dan like-nya dipencet, serta yang belum subscribe di subscribe untuk mendukung channel Agen Founder Berkamina Makmur. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi salah satu ibadah kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Agen Founder Berkamina Makmur, salam jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.